Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan mata kuliah kita, yakni tentang obat tradisional. Dan kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi obat tradisional itu berdasarkan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dan obat tradisional itu sendiri dibagi menjadi 3, yakni jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Mari kita lihat apa yang mendasari hukum pembagian ketiga jenis tersebut. Yang menjadi dasar hukumnya adalah tentang dari keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam di Indonesia. Jadi obat-obat tradisional yang di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3, ada dasar hukumnya dan ada penandaan atau simbol-simbol yang harus diberikan atau dibubuhkan. Nanti kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah jamu. Jamu itu apa? Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional. Misalnya dalam bentuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Nah, jamu biasanya mengacu pada peninggalan leluhur, terus bahannya didasarkan dari bahan-bahan alam, biasanya cukup banyak campurannya, dan bahan-bahan yang di dalam berkisar 5-10 macam jenis atau bahkan lebih. Nah, jamu ini tidak membutuhkan pembuktian ilmiah sampai klinis, tetapi cukup bukti empiris. Bukti empiris itu bukti yang didasarkan dari pengalaman-pengalaman yang orang lakukan atau mereka yang sudah sembuh atau merasakan khasiat dari jamu tersebut. Jamu yang telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun silam telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Jadi jamu ini ya memang warisan leluhur, sudah berusia ratusan tahun, mungkin bisa juga puluhan tahun. Terus yang kedua adalah tentang obat herbal terstandar atau scientific based herbal medicine. Adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam gelenik yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral atau gelenik. Obat ini digunakan untuk proses misalnya penyembuhan, di mana dalam proses pembuatannya itu membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan bernilai mahal. Ditambah dengan tenaga kerja yang mendukung dengan pengetahuan maupun keterampilan pembuatan ekstrak. Jadi untuk obat herbal terstandar itu membutuhkan peralatan yang kompleks atau lebih rumit. Bisa dikatakan ini adalah obat-obatan yang masuk dalam industri. Berbeda dengan jamu yang dibuat secara rumahan. Nah, peralatan tersebut ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian preklinik seperti standar kandungan bahan khasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang hygiene, dan toksisitas akut maupun kronis. Jadi obat herbal terstandar harus sudah melakukan atau sudah dilakukan uji preklinik yang meliputi beberapa hal seperti di depan tadi. Jadi sudah ada ujinya, berbeda dengan jamu yang berdasarkan pengalaman empiris, tetapi kalau obat herbal terstandar itu didasarkan pada kajian ilmiah. Yang ketiga adalah fitofarmaka atau clinical based herbal medicine. Merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah standar. Jadi ini lebih dibanding dengan obat herbal terstandar. Nah, fitofarmaka ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinis pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan herbal ini sebagai sarana pelayanan kesehatan. Masyarakat juga bisa didorong untuk menggunakan obat ini karena manfaatnya jelas dengan pembuktian secara ilmiah. Jadi ini grade-nya lebih tinggi dari obat herbal terstandar. Nah, kita lihat logo-logonya. Logo obat asli Indonesia
ada 3, yakni logo jamu, seperti bentuk batang, lancip-lancip, itu jamu. Terus kalau logo obat herbal terstandar, itu bentuknya seperti tanda bintang, ada 3. Sedangkan logo fitofarmaka itu bentuknya seperti salju ya. Kalau Anda melihat bentuk-bentuk salju itu seperti ini. Jadi ada anak panah yang masuk ke dalam. Terus kita lihat jamu, ada juga jamu itu logonya seperti daun. Ada daun dilingkari berwarna hijau. Nah, kita lihat penjelasannya. Jamu berbentuk lingkaran, lambang sebuah proses dan aman. Jadi ini filosofinya. Warna hijau dan kuning adalah wujud dari kekayaan sumber alam hayati Indonesia atau keanekaragaman hayati. Stilisasi jari-jari daun adalah lambang dari proses sederhana sebagai visualisasi proses pembuatan jamu. Nah, untuk membuat jamu harus memenuhi kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat secara empiris dibuktikan berdasarkan data empiris, pengalaman, terus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Terus kita lihat yang kedua, obat herbal terstandar. Bentuk lingkaran, lambang proses yang aman, sama. Warna hijau dan kuning, yang kontras warnanya menerjemahkan sebagai kekayaan Indonesia. Stilisasi jari-jari daun, 3 pasang. Lambang serangkaian proses pembuatan ekstrak tumbuhan obat. Ada uji lab, uji toksisitas atau uji racun, dan uji preklinis. Terus kita lanjut, obat herbal terstandar harus memenuhi yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah, praklinik, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan menjadi produk. Terus yang terakhir adalah memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang terakhir adalah fitofarmaka. Bentuknya sama lingkaran, lambang proses yang aman. Terus warna hijau kuning itu kontras, itu menunjukkan kekayaan keanekaragaman hayati. Terus stilisasi jari-jari daun berbentuk bintang. Lambang sebuah proses yang lebih kompleks sebagai visualisasi proses pembuatan fitofarmaka, yakni ada uji lab, uji toksisitas, uji praklinis, dan uji klinis. Nah, syarat fitofarmaka yang pertama itu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat harus dibuktikan berdasarkan uji klinik, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, yang terakhir adalah memenuhi standar yang berlaku. Sekarang kita lihat bagaimana simbol-simbol tadi harus ditaruh di dalam sebuah kemasan atau wadah pembungkus yang disebut dengan penandaan. Nah, penandaan ini ada di dalam pembungkus, wadah, etiket, dan brosur obat tradisional harus dicantumkan kata jamu yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri. Kata jamu harus jelas dan mudah dibaca, ukuran minimal tinggi 5 mm dan tebal 0,5 mm. Warna hitam di atas warna putih atau warna lain yang mencolok. Penandaan yang kedua adalah obat tradisional harus berisi informasi yang penting tentang, yang pertama, nama obat tradisional atau nama dagang. Bisa disebut kita merek. Yang kedua adalah komposisi. Yang ketiga adalah bobot, isi atau jumlah obat tiap wadahnya atau di dalam kemasan itu isi dan bobotnya berapa. Yang keempat adalah dosis pemakaian. Selanjutnya adalah harus ada khasiat atau kegunaan. Terus kontraindiksi jika ada. Terus kedaluarsa atau berapa umur simpan atau masa pakai. Yang ketiga adalah nomor pendaftaran. Yang selanjutnya adalah nomor kode produksi. Jadi kalau nomor pendaftaran ini terdaftar di BP POM berapa. Terus kalau kode produksi itu adalah kode yang digunakan produksi, biasanya berisi angka-angka rahasia, biasa kapan pembuatannya, tanggal, bulan, di batch berapa, ban berapa, dan macam-macam. Itu hanya perusahaan yang tahu. Yang selanjutnya adalah ada nama industri atau alamat sekurang-kurangnya nama kota dan kata di Indonesia.
Nah, itu adalah bagaimana kalau teman-teman ingin membuat jamu dan di dalam jamu itu harus ada label yang berisi sekian banyak daftar itu. Nah, demikian kuliah saya pada hari ini. Saya cukupkan sekian dan kita ketemu lagi minggu depan hari Senin ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.